Oke, contoh penggunaan Big Data. Oke, dalam kuliah ini kita akan melihat beberapa kasus penggunaan untuk Big Data, dan kita akan melihat bagaimana Big Data menambah nilai dalam bisnis. Dalam eksplorasi Big Data, kita akan menemukan, memvisualisasikan, dan memahami Big Data untuk meningkatkan pengetahuan bisnis. Kita akan mempelajari konsep pandangan 360 derajat yang disempurnakan. Ini adalah cara memandang pelanggan untuk mencapai pandangan terpadu yang sebenarnya, menggabungkan sumber data internal dan eksternal. Kita akan mengeksplorasi konsep perluasan keamanan dan kecerdasan untuk menurunkan risiko, mendeteksi penipuan, dan memantau keamanan cyber secara real time. Kita akan melihat analisis operasi untuk menganalisis berbagai data mesin untuk meningkatkan hasil bisnis. Nah, eksplorasi Big Data menjawab tantangan yang dihadapi oleh setiap organisasi besar. Informasi bisnis tersebar di berbagai sistem dan silo. Silo itu bagian dari sistem, ya, bagian dari sistem yang terisolasi. Saya cari terjemahnya dalam bahasa Indonesia agak susah kok silo. Jadi informasi bisnis tersebar di berbagai sistem dan silo. Eksplorasi Big Data memungkinkan Anda menjelajahi dan menambang Big Data untuk menemukan, memvisualisasikan, dan memahami semua data-data untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Dengan membuat tampilan informasi terpadu di semua sumber data, baik di dalam maupun di luar organisasi, Anda mendapatkan nilai yang ditingkatkan dan wawasan baru. Ya, jadi tujuan eksplorasi Big Data itu ya, supaya kita bisa mendapatkan satu wawasan baru mengenai data tersebut. Ya, kalau data hanya sekedar data saja, mungkin nggak ada nilainya. Nah, kita bisa melakukan suatu penambahan nilai terhadap data itu, ya, dengan melakukan yaitu memahami data-data tersebut. Nah, untuk big data ini cara pemahamannya agak sedikit berbeda dengan data-data yang biasa. Nah, mari kita lihat contohnya. Contoh transportasi. Yang pertama ini contohnya transportasi. Dengan berbagai data dari berbagai sistem seperti kamera di berbagai titik di kota, ya. Sekarang di kota Semarang sudah banyak CCTV, dan informasi cuaca, dan data GPS dari taksi online, taksi, truk, dan mobil, kita dapat memprediksi lalu lintas dengan lebih cepat dan lebih akurat untuk menerapkan sistem lalu lintas real time dan lebih cerdas yang meningkatkan arus lalu lintas. Jadi pengaturan lalu lintas diharapkan jadi lebih baik, ya, menghindarkan kemacetan seperti itu, ya, dengan menggunakan data-data dari berbagai macam sumber, ya, menggabungkan data-data dari berbagai macam sumber. Ada banyak manfaat positif dari hal ini, termasuk pengurangan emisi bahan bakar. Ya. Jadi kalau bisa menghindari kemacetan, maka emisi bahan bakar juga berkurang. Dan perencanaan transportasi umum. Nah, transportasi umum direncanakan, jadi orang itu kalau mau bergerak itu asalnya dari mana, tujuannya kemana. Nah, kalau kita bisa tahu pergerakan orang, ya, maka kita bisa merencanakan transportasi umum. Orang itu kebanyakan dari mana kemana, maka kita buat transportasi umum ya dari lokasi yang banyak orang berasal ke lokasi tujuan, ya, orang yang banyak dituju, ya, supaya nanti kalau transportasinya jadi ya, banyak yang menggunakan, ya, tidak sepi, ya, karena sepi kan bisa jadi karena tujuannya tidak sesuai, ya, arah dan tujuannya tidak sesuai seperti arah yang dituju oleh calon penumpang, ya. Dan infrastruktur transportasi yang tahan lama, ya, jadi kita bisa mengukur kekuatan jalan misalnya, jadi yang pakai jalan tersebut kebanyakan kendaraan yang bagaimana, nah itu nanti menyesuaikan. Dengan munculnya mobil tanpa pengemudi, ini di Indonesia belum ada ya mobil tanpa pengemudi, driverless car istilahnya. Di Amerika sudah mulai ada,
tapi juga belum banyak karena masih ada keraguan. Algoritma pembelajaran mesin dapat dilatih menggunakan data historis dan waktu nyata dari mobil yang digerakkan manusia di jalan. Data ini akan mengajari mobil tanpa pengemudi bagaimana pengemudi sebenarnya berperilaku dalam situasi lalu lintas yang berbeda dalam berbagai kondisi cuaca dan keadaan. Dari berbagai riset yang sudah dilakukan ya, terutama di negara Amerika sana, ya memang sudah berhasil ya, ada yang berhasil. Namun yang masih menjadi keraguan adalah kadang itu masih bertingkah aneh. Ya, bertingkah aneh itu ya tidak sesuai dengan algoritmanya. Algoritmanya mestinya seperti ini, tapi kok ya ada semacam kesalahan itu, tapi belum tahu kesalahannya di mana. Ya walaupun jarang ya, jarang terjadi, jadi umumnya sih berjalan dengan baik, ya tapi masih ada keraguan untuk mengimplementasikannya secara luas. Di Korea juga sudah mulai ya dibuat ya, tetapi juga itu belum resmi. Ya. Bahkan mobil-mobil yang bisa driverless itu ya, saya sering nonton di YouTube di orang-orang Korea itu naik mobil terus tangannya nggak pegang setir gitu ya, pas dia jalan sendiri gitu. Bisa berhenti sendiri kalau misalnya di depan ada mobil seperti itu. Tetapi kalau dari sisi peraturannya juga masih belum boleh ya secara 100% ya. Jadi itu hanya digunakan dalam kondisi tertentu saja. Ya, driverless car itu. Ya, di era digital kontak antara organisasi dan pelanggannya telah meningkat berkali-kali lipat. Organisasi sekarang memerlukan solusi untuk mengelola koneksi ini secara efektif. Jadi kontak antara organisasi dengan antara perusahaan ya, bisnis dengan pelanggannya, dengan customer-nya ini sekarang lebih erat. Ya, kontaknya jadi lebih erat karena perusahaan bisa mengetahui secara persis apa yang diinginkan oleh pelanggannya dan bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh pelanggannya itu. Nah, tentunya hal ini akan menguntungkan pelanggannya. Dengan 360 derajat pelanggan yang disempurnakan adalah pendekatan holistik yang memperhitungkan semua informasi yang tersedia dan bermakna tentang pelanggan untuk mendorong keterlibatan pendapat dan loyalitas jangka panjang yang lebih baik. Jadi perusahaan bisa tahu tadi ya, yang diinginkan pelanggan itu sebenarnya seperti apa. Sehingga jika bisa memenuhi keinginan pelanggan itu diharapkan pelanggannya bisa bertahan di situ. Ya, tidak pindah ke perusahaan lain, tidak pindah ke pesaing. Ya, tapi bisa bertahan. Ya, tapi kita sebagai pelanggan juga harus lebih lebih pintar ya, lebih pintar, lebih cerdas. Ya kalau perlu ya kita berlangganan nggak di satu tempat ya, di banyak tempat sekaligus. Misalnya kalau kita pakai aplikasi online ya nggak cuma satu ya, semuanya dipakai. Mana yang berikan keuntungan lebih baik, itu kita pakai semua. Dan ini adalah dasar manajemen hubungan pelanggan modern atau sistem CRM, Customer Relationship Management. Ya, manajemen hubungan pelanggan. Ya, bagaimana mengelola pelanggan tersebut. Nah, mari kita lihat contoh secara detail. Dengan mengambil pandangan 360 derajat, ya, pandangan 360 derajat itu berarti pandangan secara menyeluruh, gitu ya, yang disumbangkan dari pelanggan dan mengambil informasi yang tersedia dan bermakna seperti kebiasaan belanja, perilaku dan preferensi belanja. Toko bahan makanan dapat merencanakan, mempersiapkan, memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Ya, jadi dengan tahu perilaku pelanggan itu biasanya belanjanya apa saja. Satu contoh misalnya ya, kita bisa cari tahu perilaku pelanggan itu misalnya kalau di sini toko bahan makanan ya. Ya, kalau misalnya beli bahan makanan A gitu ya, terus kemudian dia juga beli bahan makanan yang lainnya itu apa? Ya, kalau misalnya kayak kalau bahan makanan saya kurang paham ya. Misalnya kalau di Indomaret atau Alfamart gitu ya. Seseorang kalau misalnya belanja katakanlah sabun mandi gitu ya. Terus selain belanja sabun mandi dia belanja apa lagi? Oh misalnya dia juga belanja sampo misalnya.
selain shampoo apalagi, pasta gigi, misalnya seperti itu. Maka nanti dalam menyusun barang-barangnya tadi dibuat berdekatan. Barang-barang yang sering dibeli ya, bersama-sama itu akan dibuat berdekatan. Nah, itu konsep ini apa? Penataan toko itu seperti itu sebetulnya ya. Jadi dengan membuat barang-barang yang sering dibeli itu secara berdekatan. Nah, kemarin sebetulnya ada mahasiswa itu ya yang ingin meneliti tentang hal ini. Ya, tadi warung makan gitu ya. Nah, sebetulnya idenya sudah bagus gitu ya. Idenya sudah bagus. Cuma ketika saya tanya terus nanti outputnya bagaimana? Nah, sayangnya si mahasiswa tersebut masih belum paham output yang diminta ya. Dia cuma outputnya hanya menghitung makanan apa yang paling laku. Nah, kalau menghitung makanan yang paling laku ya, itu cuma statistik biasa. Kita belum bisa mendapatkan satu informasi yang lebih, informasi yang bernilai ya, yang akan meningkatkan nilai tambahnya di situ belum ada. Mestinya nggak cuma makanan apa yang paling laku, tetapi kalau misalnya seorang pelanggan beli makanan ini, ya, terus pasangannya apa, pasangan makanannya lain apa, misalnya beli makanannya ini, minumannya apa, misalnya seperti itu. Misalnya dia beli sayuran ini, terus lauknya itu apa, pasangan lauknya itu apa kalau dia beli makanan itu. Oh, dia beli makanan yang ini, terus selain makanan itu dia beli apa lagi, makanan apa lagi. Nah, seperti itu. Ya, jadi dengan demikian nanti ya sama kayak Indomaret, Alfamart tadi ya. Mungkin penempatannya akan ditempatkan berdekatan sehingga ngambilnya lebih mudah ya, misalnya seperti itu. Atau misalnya juga kita melihat para pelanggan warung itu misalnya dia seringnya makan di jam-jam berapa, jam-jam sepinya jam-jam berapa saja. Nah, misalnya seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya siang hari ya atau pagi hari, misalnya yang sering dibeli itu apa? Siang hari yang sering dibeli apa? Misalnya. Kemudian malam hari yang sering dibeli apa? Nah, hal-hal seperti itu ya, mestinya ya. Jadi ini walaupun bukan big data ya, tetapi bisa digunakan sebagai ini juga ya, apa skripsi, ya, topik skripsi. Ya, jadi kalau untuk analisis big data-nya ya, tools-tools yang digunakan sebetulnya banyak sekali yang sama dengan tools-tools yang digunakan untuk menganalisis data biasa yang bukan big data. Nah, meningkatnya jumlah kejahatan teknologi tinggi, terorisme berbasis dunia maya, spionase, intrusi komputer, dan kasus penipuan dunia maya besar merupakan ancaman nyata bagi setiap individu dan organisasi. Nah, ini ya big data itu kan kita dapatkan juga salah satunya dengan dari internet ya, dari jaringan, dari ya dunia jam digital ya. Kita sudah menggunakan perangkat-perangkat kita sudah terkoneksi ke jaringan semua. Nah, cuma orang-orang jahat juga semakin pintar ya, memanfaatkannya juga. Ya, sekarang kasus-kasus intrusi itu sudah banyak. Intrusi itu ya masuk secara tidak sah, masuk ke dalam sistem orang secara tidak sah. Hacker itu sudah mulai banyak kasus ini ya, apa malware, spyware, itu juga banyak sekali. Nah, untuk memenuhi tantangan keamanan ini, bisnis menggunakan teknologi data besar ya, big data, untuk mengubah dan meningkatkan keamanan dunia maya dan aktivitas intelijen mereka. Bagaimana caranya? Ya, jadi big data juga bisa kita gunakan ya, untuk meningkatkan keamanan. Caranya itu dengan memproses dan menganalisis tipe data baru seperti media sosial, email, dan menganalisis berjam-jam rekaman video. Jadi kalau dulu ya, data hanya berupa teks saja. Ya. Awalnya data cuma berupa angka-angka, ya. Karena yang paling gampang diproses itu kan angka-angka. Paling gampang dianalisa itu kan angka-angka. Angka-angka kan bisa kita bandingkan ya lebih besar, lebih kecil,
bisa kita jumlahkan, kurangkan, bisa kita kalikan, kita bagi, kita pangkatkan. Nah, operasi-operasinya banyak sekali kalau kita bicara angka. Gitu ya. Terus kemudian meningkat jadi teks. Nah, kalau teks kita harus ya, analisa, ada teks itu ada artinya. Ya, kata-kata, kalimat itu ada artinya. Menganalisa kata-kata, menganalisa kalimat-kalimat. Dan meningkat lagi ada gambar, ada audio. Nah, yang terakhir adalah video. Nah, itu semua kita analisa. Ya, untuk mendapatkan kegiatan yang merugikan itu yang bagaimana sih? Bagaimana kita membedakan ada kegiatan yang atau aktivitas atau informasi yang merugikan dan informasi yang menguntungkan, informasi yang positif, informasi yang negatif. Itu kita bisa kita bedakan bagaimana informasi yang negatif, misalnya hoax atau penipuan atau spam, dan informasi yang positif ya yang bermanfaat, informasi yang benar bermanfaat. Nah, itu kita analisis ya supaya bisa dibedakan, supaya bisa kita pilah-pilah. Terus juga akses yang dilakukan user biasa, user yang umum, bedakan dengan akses yang dilakukan oleh hacker. Nah, kalau kita bisa pelajari, kita bisa analisa dari data-data yang ada, maka tindakan-tindakan hacker itu bisa kita cegah sebelum para hacker itu bisa mendapatkan hasil. Gitu ya. Ibaratnya kayak pencuri, sebelum mendapatkan hasil curian, dia sudah ketahuan terlebih dahulu. Nah, mengalis data yang sedang bergerak, data yang sedang bergerak itu maksudnya ya data yang sedang berubah gitu ya. Bisa berubah, bisa bertambah gitu ya. Dan saat diam, kalau saat diam berarti datanya tidak berubah lagi, tidak mengalami perubahan lagi. Dapat membantu menemukan asosiasi baru atau mengungkap pola dan fakta untuk meningkatkan intelijen, keamanan, dan penegakan hukum secara signifikan. Jadi kita menganalisa data itu. Ya, data-data tersebut kita analisa ya, datanya tadi ya berupa media sosial, email, video, ya gambar, audio itu juga ya. Kita analisa semua, kita temukan polanya itu bagaimana, pola-polanya bagaimana, pola-pola hacker itu bagaimana, pola-pola serangan itu bagaimana, ya, terus pola-pola yang baik itu bagaimana, pola-pola yang biasa, yang umum itu bagaimana. Nah, itu kita, kalau kita bisa melakukan analisa, kita bisa juga melakukan tindakan pencegahan kejahatan. Nah, analisis operasi berfokus pada analisis data mesin yang dapat mencakup apa saja, mulai dari sinyal, sensor, dan log, hingga data dari perangkat GPS. Analisis data mesin itu ya data yang dihasilkan oleh mesin, bukan data yang dihasilkan oleh manusia. Ya. Misalnya data dari perangkat GPS, data dari log web server, misalnya. Data sensor, data dari sensor macamnya banyak ya, sensor suhu, ya, sensor cahaya, ada banyak macamnya, atau dari sinyal. Ya, jenis data ini berkembang dengan kecepatan eksponensial, ya, dan datang dalam volume besar dan berbagai format. Formatnya macam-macam. Kalau sekarang sudah sebagian besar sudah dalam format yang digital. Format digital itu artinya ya format yang siap diolah oleh komputer, siap diolah oleh mesin. Kalau dulu mungkin formatnya belum digital ya, belum analog. Ya, baru ya mungkin tertulis ya di kertas misalnya seperti itu. Atau mungkin tampil dalam panel-panel sehingga belum bisa diolah ya. Misalnya data suhu gitu ya, data suhu ya masih berada di dalam termometer terus dan mungkin dicatat secara manual misalnya seperti itu. Ya, kalau sekarang sudah dalam bentuk digital, suhunya sudah dalam bentuk digital, kita bisa analisa, kita olah. Dengan menggunakan big data ya untuk analisis operasi, organisasi dapat memperoleh visibilitas waktu nyata dalam operasi, pengalaman pelanggan, transaksi, dan perilaku. Nah, ini ya dengan menggunakan big data ya bisa menguntungkan pelanggan. Jadi perusahaan bisa lebih mengenal pelanggan dan bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh pelanggan.
Nah, big data memberdayakan bisnis untuk memprediksi kapan mesin akan berhenti bekerja. Ya, jadi ketika kita beli sesuatu, ya, beli barang ya, atau beli mesin gitu ya, biasanya ada ini ya juga ya, ada umurnya mesin tersebut. Mesin tersebut akan rusak kalau sudah mencapai sekian jam pemakaian, misalnya seperti itu. Itu ada biasanya di buku panduannya itu pasti akan tercantum. Nah, dari mana tahunya ya? Itu dengan prediksi. Kapan komponen mesin perlu diganti? Ya, kalau kita beli mesin, ya, saya beli mobil atau beli motor, ada jadwal pergantian komponen. Ada jadwal-jadwal penggantian komponen. Kapan komponen tersebut harus diganti. Kalau nggak diganti gimana? Mungkin ini masih jalan kok. Nah, ada kemungkinan komponen tersebut memang masih jalan, tetapi sudah tidak efisien lagi. Ya, bisa jadi seperti itu. Atau masih bisa jalan, tetapi sewaktu-waktu bisa rusak, satu-satu bisa berhenti. Nah, kan sayangnya kalau misalnya berhentinya justru pada saat kita butuh, sayang sekali ya. Akan lebih baik kalau sudah kita prediksi sebelumnya, nah, kita bisa lakukan pergantian sebelumnya, sehingga tidak merugikan kita. Ya, dan bahkan kapan karyawan akan mengundurkan diri. Ya. Jadi dari pola data-data sebelumnya, kita bisa memprediksi data-data yang ke depan. Ya, data prediksi itu yang banyak ini adalah prediksi cuaca. Ya. Cuaca ini sebetulnya parameternya banyak sekali yang bisa digunakan untuk prediksi cuaca. Tapi ya ketepatannya itu masih kurang ya. Ya kalau untuk prediksi cuaca 1 hari itu masih bisa. Tetapi kalau prediksi data sampai misalnya sekian detik ke depan itu masih susah. Kalau Anda sering nonton MotoGP gitu ya, atau Formula One itu sangat diperlukan prediksi cuaca sehingga bisa mendapatkan setting motor atau mobil yang tepat, bannya juga yang tepat itu bagaimana. Nah, kita lihat contoh yang lain ya. Ini dalam dunia penerbangan, mesin pesawat menghasilkan data dalam jumlah besar setiap detik. Ya, kalau mungkin bayangkan mesin pesawat agak susah ya. Gampangnya mesin mobil aja. Nah, karena kan lebih mudah bayang mesin mobil. Mesin mobil itu kalau Anda duduk di belakang setir, ya, mengemudikan mobil misalnya ya, ada banyak data di panel-panel depan Anda itu ya. Ada data misalnya RPM ya, RPM itu kecepatan putarannya dalam menit gitu. Ada kecepatan mobil ya, ada jarak yang sudah ditempuh, ada bahan bakarnya ya, indikator bahan bakarnya penuh atau kosong. Nah, selain itu sebenarnya ada juga banyak data-data yang lain yang tidak ditampilkan di situ, tetapi bisa didapat dengan alat khusus. Kalau kita misalnya di bengkel gitu ya, kita bisa dapatkan data-data yang lebih lengkap lagi. Atau kalau kita beli alatnya ya, juga bisa ditampilkan. Nah, sekarang sudah misalnya pakai tablet atau pakai smartphone itu ada. Atau ada mungkin mobil khusus yang sekarang Android itu ada yang namanya Android Auto. Ya, Android Auto itu Android yang dirancang untuk digunakan di mobil. Nah, Android Auto juga bisa digunakan untuk menampilkan informasi-informasi mesin yang tidak ditampilkan di dashboard. Ya, tentunya dengan tampilan alat khusus itu bisa. Nah, datanya akan kalau kita bergerak ya, kalau mobilnya itu bergerak berjalan-berjalan maka akan menghasilkan data terus ya. Datanya akan berubah terus, akan ada data-data baru terus. Nah, itu mobil. Kalau pesawat, datanya akan lebih banyak lagi. Dan ya dalam jumlah jam setiap detik. Dengan menganalisa sejumlah besar data dari turbin dan bahkan sensor lain di pesawat seperti GPS, suhu, kecepatan, sudut kemiringan pesawat misalnya, posisi pesawat, gitu ya. Nah, dan lain-lain ya, organisasi dapat memperoleh visibilitas waktu nyata ke dalam pengoperasian pesawat. Ya, sekarang data tersebut kalau di pesawat disimpan dalam backup. Gitu. Kalau untuk mobil di Indonesia
belum diwajibkan ya ada black box di mobil. Di negara lain seperti Korea itu sudah wajib pakai black box juga. Jadi kalau ada kecelakaan bisa diketahui penyebab kecelakaan itu apa. Dan ya bisa dari situ bisa kita analisis untuk di kemudian hari menghindari terjadinya kecelakaan-kecelakaan seperti itu. Nah, data ini digunakan untuk menjalankan pesawat dengan aman dan efisien. Nah, jadi data ini juga digunakan supaya kita tahu ini pesawat itu misalnya ya butuh bahan bakarnya yang paling banyak itu saat kapan, misalnya seperti itu. Sehingga nanti bisa didapatkan bahan bakar, berapa banyak bahan bakar yang harus dibawa oleh pesawat ketika dia berangkat. Banyak hal yang perlu diperhitungkan ketika pesawat itu membawa bahan bakar itu ya. Pertama tentunya adalah jarak. Ya, jaraknya berapa jam jarak penerbangan tersebut. Terus kemudian diperhitungkan juga ini untuk misalnya terjadi sesuatu ya di udara di atas sana ya, maka pesawat itu harus punya cukup bahan bakar untuk kembali ke bandara semula. Ya, cukup bahan bakar untuk kembali ke bandara semula. Atau misalnya kalau di bandara tujuan cuaca buruk ya, pesawat itu harus punya cukup bahan bakar untuk ini ya muter-muter dulu ya untuk menunggu cuaca baik sehingga bandaranya bisa digunakan kembali. Nah, pilotnya tentunya harus tahu ya dia punya waktu berapa. Ya, kalau misalnya waktunya sudah habis, dia harus segera kembali ke bandara terdekat lainnya untuk segera mendarat. Nah, itu harus diperhitungkan juga. Jarak untuk menuju bandara terdekat berikutnya itu berapa? Butuh bahan bakar berapa juga. Dan di sana ya kalau misalnya lancar ya dia langsung mendarat, tapi kalau enggak kan dia harus ngantri dulu. Jika terjadi kecelakaan, data ini juga dapat memberitahu penyidik kecelakaan udara dengan tepat apa yang menyebabkan kecelakaan. Ya, jadi sudah banyak digunakan ya data-data. Ya, jadi tahu apa yang terjadi yang menyebabkan kecelakaan itu apa. Mengapa terjadi kecelakaan? Bagaimana prosesnya ya, ketika saat terjadi kecelakaan, apa yang dilakukan pilotnya? Sudah benar belum pilotnya melakukan tindakan-tindakan kalau terjadi sesuatu gitu ya. Bisa jadi pesawat itu mengalami kecelakaan karena memang ada perangkat di dalam pesawat itu yang rusak. Tetapi pilot-pilot itu sebetulnya sudah dilatih ya untuk menangani berbagai macam hal kalau ada perangkat-perangkat yang rusak di pesawat. Nah, tindakan pilot itu sudah tepat atau belum? Nah, masalahnya adalah biasanya kerusakan pesawat ya, kerusakan perangkatnya juga macamnya jenisnya banyak banget dan cara penanganannya juga banyak banget. Kadang pilot juga bisa jadi panik gitu ya. Sehingga tindakan yang diambil justru memperparah. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, banyak peraturan dan protokol penerbangan saat ini berasal dari data yang dikumpulkan dalam insiden masa lalu. Jadi, dengan adanya ya data itu, kemudian bisa dilakukan perubahan peraturan. Ya. Misalnya saat ini kalau kita tahu kan dalam pesawat ada dua pilot ya, pilot dan co-pilot. Nah, dulu persyaratan untuk co-pilot itu cukup mudah karena co-pilot itu dulu itu asumsinya dia hanya membantu pilot, ya, dia hanya sebagai membantu. Maka persyaratannya cukup, jam terbangnya rendah, ya jam terbangnya rendah. Nah, kalau sekarang ini persyaratan untuk pilot lebih berat ya, jam terbangnya terutama jam terbang di ini ya, bukan di pesawat yang sebenarnya, tetapi di apa istilahnya yang kayak game gitu ya, di emulator ya, di pesawat emulatornya harus tinggi. Jadi walaupun jam terbang untuk pesawat sebenarnya mungkin bisa masih rendah, tetapi jam terbang di emulatornya harus tinggi. Karena sekarang ini co-pilot fungsinya bukan sebagai
pembantu pilot lagi ya, tetapi dia harus bisa menggantikan pilot. Jadi dia harus suatu saat harus bisa bertindak sebagai pilot utamanya ya. Kalau pilotnya ya tidak bisa menjalankan tugas dengan baik ya, co-pilotnya yang akan menggantikan. Nah itu ketentuan seperti itu ya dari data-data penerbangan yang diteliti. Nah itu contohnya, termasuk juga bagaimana pesawat itu terbang, ada jalurnya tidak pesawat itu, misalnya dari Semarang ke Jakarta itu lewatnya mana, misalnya dari Semarang ke Bandung itu lewatnya mana, Semarang ke Denpasar itu lewatnya mana, jalurnya mana. Kalau zaman dulu ya pesawat itu terbang ya jalurnya itu dia lewat mana itu dengan menggunakan petunjuk-petunjuk yang ada di bumi, yang ada di daratan itu. Ya dulu di Amerika sana tuh masih ada bekas-bekasnya. Jadi di Amerika itu ada beberapa bangunan ya yang kalau dilihat dari atas bentuknya seperti anak panah. Ya, bentuknya seperti anak panah. Jadi bangunannya memang dibuat seperti itu ya, dibentuk seperti anak panah untuk memudahkan pilot pesawat itu menentukan arahnya. Jadi arahnya sesuai dengan anak panah tersebut. Dia bisa terlihat secara jelas dari udara ya, dari atas arahnya kemana. Ya dulu seperti itu. Cuma karena pilot itu jadinya konsentrasi pilot adalah melihat ke bawah. Nah, lihat ke bawah, dia nggak konsentrasi ke depan. Nah, suatu ketika ada kecelakaan pesawat, pesawatnya tabrakan. Ya, mengapa tabrakan ya? Karena itu pilotnya konsentrasinya ke bawah terus, nggak konsentrasi ke depan. Maka sekarang ini sudah diperbaiki sistem navigasi, dan sekarang ada menara. Ya, menara yang mengatur lalu lintas udara, airnav di Indonesia ya, ada namanya airnav. Nah, itu yang mengatur lalu lintas udara, yang mengatur supaya pesawat itu tidak tabrakan di udara. Jadi ngatur jalurnya sendiri. Jadi kalau pesawat misalnya ingin turun di ketinggian tertentu atau naik ketinggian tertentu, dia minta dulu ke airnav itu. Kalau nggak diizinkan ya nggak boleh. Dia mau pindah arah ya harus izin dulu. Nah, seperti itu. Yang contoh lain, nah ini Walmart ya. Walmart itu ya semacam Indomaret, Alfamart, ya. Tapi dia juga punya online-nya juga. Ya. Nah, Walmart secara konsisten mengirimkan penawaran produk yang disesuaikan berdasarkan perilaku pelanggan secara online dan di toko. Jadi kalau ya seperti kalau toko-toko online ya ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya itu ya. Kalau Anda punya akunnya itu ya, maka biasanya produk-produk yang tampil ketika Anda sudah login ya, produk-produk yang tampil itu kebanyakan adalah produk-produk yang sering Anda beli. Produk-produk yang sejenis dengan produk yang sering Anda beli. Nah, data tersebut kan didapatkan dari story Anda, apa yang Anda beli sebelumnya. Atau produk-produk yang sering Anda lihat. Ya, sering Anda klik, itu Anda lihat gitu. Maka dia akan sering banyak muncul di halaman depan dari toko-toko online. Walmart juga menikmati kesuksesan dalam kampanye pemasaran email dengan mengoptimalkan waktu pengiriman penawaran. Kalau email itu sudah zaman dulu ya, sekarang sepertinya sudah jarang sekali orang pakai email. Sekarang orang berkomunikasi pakai ya media sosial ya. Seperti WhatsApp, Telegram. Kalau sekarang ada yang baru ya Sinyal, tapi kayaknya belum populer Sinyal. Ya, kalau dulu ini kapan ngirim emailnya ternyata itu diteliti juga oleh Walmart. Ya, jadi ngirim email itu enggak sembarangan. Tidak, pokoknya asal kirim gitu enggak. Tetapi ada waktu-waktu tertentu yang optimal. Ya, kalau ngirim jam sekian itu ngirim di pagi hari ya. Dibandingkan ngirim siang hari atau ngirim malam hari, itu ternyata hasilnya beda. Misalnya seperti itu. Ternyata ini ya, Walmart sampai masak seperti itu. Yang masak setiap tasio terbuka kampanye ya, kampanye marketingnya ini maksudnya ya.
dan menyetel ulang waktu pengiriman berdasarkan pola pengguna individu. Jadi ternyata beda-beda tiap orang itu. Ada orang-orang yang dia mungkin buka emailnya pagi hari, gitu. Mungkin buka emailnya siang hari ya, atau mungkin dia waktu belanjanya itu ya, waktu belanjanya mungkin banyak di siang hari, atau ada yang waktu belanjanya banyak di malam hari. Sehingga ketika dia mau belanja ya ada email dia buka dulu. Nah, terus pengaruh itu ya, pengaruh di pikirannya. Oh, ketika dia mau belanja ya yang dibelanja adalah yang ada di produk yang ditawarkan di email tadi. Ya, saya seperti itu. Ya, itu lagi Walmart gitu ya. Nah, materinya cuma segini aja ternyata. Ya, jadi contoh-contoh penggunaan big data ya ada banyak sekali. Ya, walaupun ini sebetulnya big data, tapi juga bisa diterapkan untuk data-data yang lain yang bukan big data ya. Seperti tadi saya beri contoh tadi yang untuk di Walmart tadi yang terakhir ya. Bisa juga digunakan di warung makan misalnya. Sehingga jika ada pelanggan masuk, biasanya kalau warung makannya hafal ya, ada warung makan yang hafal nama-nama pelanggannya itu udah langsung ini mau pesan apa, nah, biasa mas misalnya seperti itu. Nah langsung diambilkan apa yang dipesan. Ya seperti itu kan lebih kesannya lebih personal gitu ya. Sehingga si pelanggan tadi akan sering makan di situ. Nah itu manual, tapi bisa juga misalnya kita analisa juga dengan menggunakan komputer kalau misalnya tidak secara manual. Misalnya di toko ya semacam Indomaret, Alfamart, kita bisa gunakan data dari nota-notanya. Jadi kita susun barang-barangnya itu, produk-produk yang dipajang di etalase itu sesuai dengan perilaku pelanggan. Pelanggan belanja ini, terus belanja apa lagi, nah itu diurutkan di etalasenya ya, sehingga pelanggan yang belanja itu nggak nyari jauh-jauh, dia langsung dekat. Jadi bisa membentuk satu kebiasaan. Oh, kalau dia beli ini, pasti juga beli itu. Nah, seperti itu. Sehingga yang harapannya, kalau begitu pelanggan datang, yang dibeli nggak cuma satu barang aja, tetapi banyak barang sekaligus ketika belanja di situ. Nah, salah contohnya itu. Ya. Terus di mobil tadi juga ya, kalau tadi data di pesawat itu sebenarnya juga bisa kita terapkan juga untuk di kendaraan mobil itu. Sehingga kita juga bisa tahu uh, kalau ada kecelakaan penyebabnya secara detail itu apa sebetulnya yang menyebabkan. Ya. Kemudian ini juga untuk ya driverless tadi ya, driverless car ya, mobil tanpa pengemudi tadi ya. Nah, bisa diteliti lebih lanjut ya, kalau misalnya masih ada kesalahan-kesalahan ya, penyebabnya apa. Nah, tentunya hal tersebut butuh penelitian ya. Penelitian membutuhkan data. Data ya artinya ya kita harus uji coba. Ya, kita harus berani uji coba seperti yang dilakukan di Amerika sana ya. Google itu misalnya sudah mendapatkan izin untuk melakukan uji coba driverless car ya. Nah, kalau tidak melakukan uji coba tersebut ya akan ada ini ya, tidak akan pernah bisa tercapai driverless car karena datanya ya kurang saya seperti itu. Data-data transportasi saya. Jadi kalau di Jakarta itu uh, transportasi wajib pakai ini ya kartu Imani itu ya. Imani dan sejenisnya itu. Nah, sebetulnya apa tujuannya? Karena dari situ bisa ini diketahui ya orang itu biasanya berangkat dari mana, tujuannya kemana, pada jam berapa itu. Maksudnya pagi hari orang berangkat dari sini ke sana gitu. Kalau mungkin sudah sore ya orang banyak berangkat dari sana ke sini. Nah, itu nanti digunakan untuk menambah trayek bisa ya, atau menambah ini ya apa jumlah jumlah busnya atau jumlah ini keretanya ya kalau itu kereta seperti itu. Kalau di Semarang kayaknya belum ya, Trans Semarang itu kayaknya belum ke situ walaupun kita bisa bayar pakai e-money tetapi belum wajib ya. Belum wajib kayak kayak jalan tol itu kan dengan bayar pakai
e-money kan akan juga ketahuan orang tuh sebetulnya masuknya dari mana gitu, keluarnya dari mana. Masuk tol itu dari mana, keluar tol dari mana. Nah, dengan demikian juga untuk pengembangan berikutnya bisa diketahui ya mana tol mana yang butuh pengembangan lagi ya, yang sudah padat itu butuh pengembangan lagi, mana tol yang perlu diperbaiki, seperti itu. Ya, dan ya contoh-contoh yang lain tadi ya untuk analisisnya ya, sebetulnya sama ya antara big data dan data yang biasa, banyak sekali yang sama. Analisis itu dipelajari di satu ilmu yang namanya ilmu data. Kemarin sudah kita singgung sedikit ya, ada big data dan ilmu data. Jadi ilmu data itu menganalisis segala macam data, nggak cuma big data, tapi juga data biasa. Data dalam jumlah kecil, data jumlah besar, dianalisa dengan ya data science, gitu, ilmu data aja. Nah kalau di sini kita belajar mengenai ilmu data. Oke, itu untuk materi hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk materinya.